keep your tires clean. Okay. I want you to pit nice and straight. Impossible! Hey Sleeper, ada info penting nih. Channelku yang lain yaitu channel Temanime sekarang akan mereaction dan nonton bareng film-film yang seru, khususnya anime-anime favorit kalian. Dan di sini kalian juga bisa request anime buat kita nonton bareng di sana. So jangan lupa ramen dan bantu subscribe ya teman-teman semua. Terima kasih. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan bukaan puasa kalian dan selamat menonton. Di awal film di sebuah balapan Dinoco 4000, terlihat pembalap pendatang baru bernama Lightning McQueen. Dia ini sangat terkenal dan menjadi idola semua mobil. Balapan berlangsung sangat sengit nih di antara ketiga pembalap, yaitu Strip Weather, anak kesayangan dari perusahaan Dinoco sekaligus juara bertahan. Lalu ada juga Chick Hicks dan juga McQueen. Mereka ini bersaing untuk mendapatkan piala Piston Cup. Lalu Chick yang licik membuat mobil pembalap lain saling bertabrakan untuk menghalangi jalan McQueen. Tapi sayangnya dengan mudahnya McQueen melewati semua. Setelah itu semua mobil masuk ke pit untuk melakukan perbaikan, namun McQueen terus melanjutkan pertandingannya. Lalu beberapa lap telah dilewati, dia masuk ke pit hanya mengisi bensin saja dan melanjutkan pertandingannya. Hingga McQueen berada di urutan pertama di lap terakhir. Nah, karena terlalu sombong nih akan kemenangannya, tiba-tiba ban McQueen meletus di saat dia sampai di garis finish. Dan akhirnya Strip dan juga Chick menyusul McQueen. Hingga akhirnya mereka memasuki garis finish bersamaan. Dengan kesombongannya McQueen yakin nih bahwa dialah pemenangnya. Dia juga memecat semua krunya karena dia bisa melakukannya semua sendirian. Melihat itu, Strip menghampiri McQueen memberi nasihat bahwa di balik kemenangan harus ada kerjasama antar tim agar mendapatkan dukungan. Tapi di situ McQueen tidak mendengarkannya dan malah menghayal kemenangannya yang menjadi sponsor Dinoco. Kemudian diumumkanlah yang ternyata mereka bertiga ini seri. Lalu akan diadakannya balapan penentuan pemenang di California nih dalam 1 minggu lagi. Sebelum berangkat ke California, McQueen ini melakukan syuting nih iklan cairan poles Rastes di depan penggemarnya, yaitu para mobil berkarat. Setelah itu McQueen melakukan perjalanan menuju California bersama mobil pengangkutnya nih bernama Mac. Di perjalanan, agensi bernama Harp menelpon McQueen nih untuk memberitahukan bahwa dia mempunyai free 20 tiket masuk untuk diberikan kepada teman-teman McQueen. Tapi di sini McQueen bingung akan diberikan kepada siapa karena dia tidak mempunyai kru dan juga teman. Lalu Mac merasa kelelahan dan mengantuk, ingin berhenti di rest area. Tapi McQueen tidak mau karena ingin cepat langsung sampai di California. Di perjalanan, Mac yang ketiduran dikejutkan nih oleh mobil lainnya. Hal tersebut membuat Mac kaget dan McQueen keluar dari dalam mobilnya. Lalu McQueen pun terbangun sudah berada di tengah jalanan. Dia akhirnya mencoba mengejar Mac. Hey, Mac! Mac! Tapi ternyata itu bukanlah Mac. Lalu McQueen kembali mencari Mac dengan kecepatan tingginya. Hal itu membuat mobil sheriff mengejarnya hingga sampai di kota Radiator Spring, kota yang berada di rute 66 dan juga terbengkalai. Aksi kejar-kejaran pun dengan mobil sheriff membuat kekacauan di sekitar Radiator Spring. Besoknya diberitakan Mac yang sudah sampai di California tanpa McQueen yang menghilang. Sementara itu McQueen yang diborgol karena telah membuat kekacauan di sana, dia bertemu dengan mobil derek bernama Meter. Kemudian McQueen dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan kekacauan di sana. Lalu hakim bernama Doc Hudson meminta McQueen keluar dari kota Radiator Spring nih. Kemudian datanglah mobil Porsche bernama Sally.
yang menolak keputusan Doc Hudson dan menghukum McQueen untuk memperbaiki jalan yang telah dirusaknya. Semua penduduk pun setuju McQueen akan memperbaiki jalan dengan besi nih, mobil pemerata jalan. Saat Mater membuka borgolnya, di situ McQueen kabur dari sana. Tapi tidak lama kemudian McQueen kehabisan bensin. Yang ternyata itu ulah Sheriff dan juga Sally yang sudah menyedot bensinnya. Kemudian McQueen menjalankan hukumannya nih. McQueen menceritakan bahwa dia mobil balap terkenal. Namun penduduk di sana tidak mengenalinya. Tak lama kemudian datanglah dua mobil memasuki Radiator Spring. Penduduk di sana menyambut mereka dan menawarkan barang dari toko masing-masing. Lalu McQueen meminta bantuan kedua mobil tersebut. Namun sayangnya mereka juga tidak mengenal McQueen dan pergi dari sana. McQueen yang mengetahui Chick sudah sampai duluan di California, dia pun menghayal Chick yang menang dan mendapatkan sponsor dari Dynaco. Hal itu membuatnya termotivasi untuk cepat memperbaiki jalan hingga beres agar bisa pergi ke California. Dalam 1 jam McQueen telah selesai, namun jalanan bukannya menjadi mulus malah membuat jalanan semakin rusak. McQueen yang sombong karena dia mobil balap dan tidak mau memperbaiki jalan membuat Doc kesal dan menantangnya untuk balapan. Jika McQueen menang maka dia bebas dari hukumannya. Lalu saat balapan dimulai Doc tertinggal di garis start. McQueen dengan kesombongannya yang yakin akan menang, dia tidak bisa ngedrift di belokan pertama nih dan membuatnya jatuh ke jurang kaktus. Oleh karena itu McQueen yang kalah kembali menjalankan hukumannya dan memperbaiki jalanan. Besok paginya penduduk Radiator Spring senang nih melihat hasil kerja McQueen yang membuat separuh jalanan menjadi sangat halus. Setelah sekian lama mereka baru merasakan nih aspal yang mulus. Sementara McQueen yang masih penasaran, dia terus berlatih melewati tikungan tajam yang membuatnya gagal kemarin. Doc yang melihat itu mencoba mengajari cara melewati tikungan tersebut. Namun di situ McQueen tidak paham dengan teori tersebut. McQueen kembali melanjutkan memperbaiki jalan. Lalu penduduk Radiator Spring membantunya mengisi ban, membersihkannya, dan Sally menawarkan McQueen untuk bermalam di penginapannya. Malam harinya, Mater yang bertugas mengawasi McQueen mengajaknya untuk bersenang-senang, yaitu menjahili traktor yang tidur dengan cara menggunakan klakson untuk mengagetkannya. Tapi di situ McQueen tidak mempunyai klakson dan lampu depan, jadi McQueen menggunakan suara knalpotnya. Hal itu membuat semua traktor terbangun, sekaligus pemimpin bernama Frank yang paling ditakuti marah dan mengejar mereka. Akhirnya mereka lolos dari kejaran Frank. Hal itu membuat McQueen dan Mater semakin akrab. Mater pun menunjukkan kemampuannya berjalan mundur. Lalu McQueen bercerita ingin menjadi pemenang di Piala Piston Cup dan disponsori oleh Dynaco. McQueen pun berjanji nih akan mewujudkan impian Mater yang ingin menaiki helikopter mewah. Sally mendengarkan percakapan mereka dan dia ingin McQueen menepati janjinya kepada Mater. Besoknya McQueen terbangun dari tidurnya yang bermimpi buruk nih tentang pertandingan Piston Cup. Lalu McQueen menemui Sheriff untuk menyelesaikan hukumannya. Tapi tidak sengaja dia masuk ke dalam bagasi milik Doc. Disinilah McQueen baru mengetahui kebenaran bahwa Doc Hudson adalah pembalap bersejarah yang mendapatkan Piala Piston Cup 3 kali berturut-turut. Lalu Doc disitu melihat McQueen dan memintanya keluar dari bagasinya. Di sini McQueen tidak percaya bisa bertemu langsung dengan Hudson Hornet, pemenang medali terbanyak dalam satu musim. Setelah itu McQueen memberitahu semua penduduk Radiator Spring. Tapi mereka semua tidak percaya nih, karena yang mereka tahu Doc adalah mobil tua biasa. Kemudian Sally mengajak McQueen untuk berjalan-jalan di sekitar Radiator Spring. Hingga akhirnya mereka tiba di tempat wisata Willwell yang dulu sangat ramai dikunjungi oleh para mobil yang melintas. Disinilah Sally menceritakan bahwa dia berasal dari LA yang bekerja sebagai pengacara. Hidupnya tidak pernah bahagia, dia meninggalkan LA hingga mogok di kota Radiator Spring. Semenjak itulah dia sudah jatuh cinta dengan kota itu karena pemandangan dan penduduk Radiator Spring yang membuatnya nyaman berada di sana. Dulu Radiator Spring adalah kota lintas antar negara sebelum dibangunnya jalan tol yang lebih cepat dilalui oleh mobil. Di situ Sally sangat rindu suasana Radiator Spring 40 tahun yang lalu yang sangat ramai dikunjungi oleh mobil melintas. Tapi sayangnya sekarang Radiator Spring kota yang telah dilupakan dan sangat sepi. Setelah itu Sally dan McQueen kembali ke pusat kota, lalu terlihat Mater dikejar oleh para traktor sapi dan membuatnya kekacauan di sana. Kemudian McQueen mengejar salah satu traktor dan tidak sengaja dia melihat Doc yang sedang melakukan test drive.
Melihat itu, McQueen terkesima dengan kemampuan Doc sebagai pembalap legendaris. Dia pun menanyakan kenapa Doc mundur jadi pembalap. Disinilah Doc menceritakan kisahnya mengalami kecelakaan yang parah. Setelah pulih, Doc tidak disambut oleh timnya dan dipecat karena mobil balap pendatang baru. Sebab itulah Doc merasa sakit hati karena dia telah dilupakan begitu saja. Dia bertekad tidak akan kembali menjadi pembalap. Besoknya Mater, Doc dan juga warga lainnya terkejut nih melihat jalanan aspal yang telah selesai dikerjakan oleh McQueen dengan waktu yang cepat. Karena hukumannya selesai, mereka mengira McQueen sudah pergi tanpa berpamitan dengan mereka. Tapi ternyata McQueen belum pergi karena dia akan lebih dulu meminta bantuan warga kota. Dia pergi ke toko Luigi untuk mengganti bannya, lalu ke toko Fillmores untuk mengganti bahan bakarnya menjadi organik. Kemudian dia mendapatkan cat baru beserta stiker yang membuatnya mengkilap. Setelah itu McQueen memamerkan tampilan barunya di hadapan Sally. Tak hanya itu, McQueen membantu menghidupkan kembali lampu neon dan membuat kota Radiator Springs lebih terang. Tiba-tiba banyaklah wartawan yang berdatangan menemukan keberadaan McQueen dan bertanya tentang menghilang dirinya. Meg pun di situ tiba di sana untuk membawa McQueen ke California melanjutkan pertandingan balapannya. Di situ Harv juga meminta McQueen kembali dengan cepat karena terhalang para wartawan. McQueen tidak bisa berpamitan dengan Sally dan warga Radiator Springs. Ternyata yang memberitahu keberadaan McQueen adalah Doc. Sally yang mengetahui itu pun kecewa nih. Para warga Radiator Springs pun merasa kehilangan, terutama Mater yang belum sempat berpamitan. Akhirnya acara kejuaraan balapan Piston Cup pun tiba, yang diikuti oleh 3 pembalap untuk menentukan pemenangnya. McQueen hanya memiliki satu kru di pit, yaitu Meg. Setelah itu pertandingan pun dimulai. Tapi McQueen terbayang Sally dan juga warga Radiator Springs dan membuatnya tidak fokus dalam balapan. And the King is still holding a slim lead. Tiba-tiba Doc, Mater dan lainnya berada di pit sebagai krunya yang dipimpin oleh Doc. Hal itu membuat McQueen bersemangat untuk balapan. Kehadiran Doc atau Hudson Hornet disambut oleh kru dan seluruh penonton. Terlihat balapan berlangsung. McQueen masih mulus melewati beberapa lap. Di situ Chick yang tidak suka menyenggolnya, namun McQueen kembali melaju dengan meniru gaya Mater melaju ke belakang. Tersisa hanya 10 putaran lagi. Chick kembali curang dan membuat ban McQueen kempes. Di situ Doc meminta McQueen ke pit untuk mengganti bannya. Guido yang bertugas mengganti ban McQueen diremehkan oleh kru Chick. Lalu saat McQueen memasuki pit dan Guido mengganti ban dengan cepat, kru Chick pun terdiam melihat itu semua. Setelah itu McQueen kembali ke lintasan. Tersisa hanya 4 putaran terakhir. Chick terus menyenggol McQueen hingga keluar lintasan. McQueen berhasil kembali ke lintasan berkat trik yang diberikan oleh Doc. Setelah itu McQueen memimpin dan tersisa 1 putaran lagi. Lalu Chick yang takut kalah membody strip dan membuatnya terpental keluar landasan. McQueen yang melihat itu mengingatkannya dengan kejadian yang dialami oleh Doc. Saat dia hampir masuk garis finish, McQueen melaju mundur untuk membantu strip, sementara Chick memasuki garis finish. Di situ McQueen membantu strip menyelesaikan balapannya sebelum pensiun. McQueen tidak peduli nih dengan piala Piston Cup-nya. Darrell is pushing on the last lap. Hingga mereka masuk garis finish bersamaan. Semua kru dan juga penonton bersorak melihat hal tersebut. Doc dan lainnya bangga nih atas kekalahan yang terhormat oleh McQueen. Sedangkan Chick yang menang malah dihina oleh penonton di sana. McQueen langsung direkrut oleh Dinoco yang sangat dia impikan selama ini. Tapi McQueen malah menolak karena merasa puas oleh Rastis dan juga teman barunya dari Radiator Springs. Tapi McQueen ingin mewujudkan keinginan sahabatnya Mater, yaitu menaiki helikopter mewah Dinoco. Di situ McQueen juga merekomendasikan ke teman-teman untuk datang ke toko Radiator Springs. Setelah kejadian itu, Radiator Springs kembali menjadi seperti dulu yang dilintasi oleh mobil lain berkat McQueen.
Di awal film ini kita akan melihat nih, ada agen Leland yang tengah meminta bantuan kepada teman agennya yang bernama Finn. Dia tengah berada dalam misi penyelidikan, namun sayangnya penyamarannya sudah ketahuan. Maka dari itu dia meminta bantuan kepada Finn. Di sisi yang lain kita akan melihat ada agen Finn yang sedang menaiki kapal yang bernama Krabby. Dia menerima panggilan dari Leland dan langsung segera pergi membantunya. Sesampainya di sana dia berhasil masuk dan melihat ada Profesor Zundap. Dia sedang memimpin kegiatan ilegal nih, dan dia juga mendapati kalau Leland telah tewas. Tidak menyangka kalau temannya akan tewas, dia pun ingin menyelidiki lebih lanjut tentang mereka. Namun sialnya justru dia ketahuan. Dia pun segera melarikan diri, sementara seluruh anak buahnya Zundap mengejar-ngejarnya. Beruntungnya dia berhasil kabur dari mereka dengan berpura-pura mati. Sementara Profesor Zundap sendiri tahunya kalau agen Finn telah tewas. Di sisi yang lain ada Meter yang sedang membawa Otis, mobil Lemon yang tengah mogok di pinggir jalan. Mobil Lemon adalah sebutan untuk mobil yang cacat dan seringkali rusak. Dan di perjalanan itu kita akan mendapatkan informasi nih kalau McQueen telah memenangkan piala piston 4 kali berturut-turut. McQueen pun kembali ke Radiator Spring dan saling bertukar salam kepada semua teman-temannya termasuk dengan Meter. Kemudian setelah itu McQueen menunjukkan piala piston itu kepada sahabatnya itu nih. Kemudian mereka berdua pun pergi untuk bersenang-senang. Lalu McQueen izin sebentar kepada Meter untuk makan malam bersama Sally. Kali ini dia hanya ingin dinner berdua dengan Sally. Meter sedikit tampak sedih karena dia tidak bisa menghabiskan waktu dengan sahabatnya itu. Namun tidak disangka justru Meter datang ke tempat kencan mereka berdua. Dia datang sebagai pelayan yang beruntungnya kehadirannya sama sekali tidak mengganggu acara dinner tersebut. Meter pun kembali ke dalam untuk mengambil pesanannya McQueen dan Sally. Akan tetapi di sana mereka mendengar sebuah berita dari TV, yang mana ada seorang investor di kejuaraan Grand Prix dunia pertama yang bernama Miles Axelrod. Dia ingin berkeliling dunia tanpa menggunakan GPS. Sayangnya di tengah perjalanan itu bensinnya habis dan dia kesulitan mencari SPBU dan terpaksa dia harus membuat bensin dari bahan-bahan alami untuk bertahan hidup. Sejak saat itulah dia menjual pabrik minyak miliknya dan berinovasi untuk memodifikasi dirinya menjadi mobil listrik. Dia menggunakan tenaga surya sebagai bahan bakarnya dan dia membuat sebuah kejuaraan dunia Grand Prix pertama untuk sekalian mempromosikan produknya itu. Di sini dia mengundang Francesco, pemenang dari kejuaraan Formula Internasional, untuk hadir dalam kejuaraan Grand Prix ini. Francesco di sini tampaknya menghina McQueen nih karena dia tidak hadir dalam acara itu karena dia lebih memilih untuk beristirahat dengan teman-teman sampahnya itu. Dia juga menghina McQueen kalau dia akan menjadi mobil yang lambat karena terlalu banyak istirahat. Meter pun di situ kesal nih mendengar sahabatnya dihina seperti itu. Dia pun menghubungi pihak acara tersebut dan keduanya pun langsung adu mulut. Meter di sini berusaha membela McQueen. McQueen pun melihat ada keramaian di dalam kafe. Dia dan juga Sally pun mendatangi keramaian itu dan melihat kalau ada berita di TV tentang dirinya. Yang awalnya McQueen biasa saja mendengar hinaan itu, namun sampai akhirnya dia mendengar kalau Francesco menghina teman-temannya dan sahabatnya, dia pun tidak tinggal diam. Dia langsung mengambil alih panggilan tersebut dan menerima tantangan tersebut nih. Dia bersedia hadir dalam kejuaraan Grand Prix pertama itu. Di situ Sally meminta McQueen untuk mengajak Meter kali ini karena di setiap pertandingan McQueen sebelumnya dia tidak pernah mengundang Meter. McQueen pun akhirnya mengundang Meter. Dia sangat senang nih mendengar hal tersebut dan mereka pun bersiap-siap untuk berangkat ke Tokyo. Singkat cerita, sesamanya di acara pesta, di sini terlihat kalau McQueen ini terlihat malu melihat tingkah sahabatnya itu yang begitu tidak bisa diatur dan petakilan. Sikapnya Meter yang tidak bisa diam itu begitu kampungan, membuatnya sedikit malu membawa Meter ke dalam setiap kejuaraan yang dia ikuti. Namun dia berusaha untuk menahan hal tersebut. Dia tidak mau menyakiti hati sahabatnya itu dan dia hanya meminta sama Meter untuk bersikap baik dan juga tenang. Yang pada akhirnya Meter bertemu nih dengan Francesco dan berfoto dengannya.
Di situ McQueen tampak malu melihat tingkah sahabatnya itu dan kesal karena ternyata Mater juga mengidolakan Francesco. Di kejuaraan ini, Francesco juga mampu menandingi kepopuleran McQueen, bahkan Sally sendiri pun mengidolakannya dan itu membuat McQueen merasa tersaingi. Mater pun akhirnya pergi keliling sembari mencari makanan dan minuman. Di sana dia ingin mencicipi wasabi nih, yang menurutnya itu adalah es krim. Sialnya, karena olinya bocor di hadapan publik dan penggemarnya McQueen, dia pun dimarahi oleh McQueen nih dan segera pergi ke kamar mandi. Di kamar mandi, karena dia sangat kampungan, dia tidak mengerti kecanggihan teknologi toilet di Jepang dan dia begitu kesulitan di sana. Sementara di luar sana ada agen dari Amerika yaitu Rod yang ingin bertemu dengan agen Finn untuk bertukar informasi tentang Profesor Zunda. Agen Finn menyuruh temannya sesama agen juga yang bernama Holly nih. Dia diperintahkan untuk bertemu dengan agen Rod. Di toilet tempat mereka akan bertukar informasi. Namun sayangnya justru datanglah dua anak buahnya Profesor Zundap dan menyerang Rod. Yang beruntungnya saat dia terpojok, Mater keluar dari toilet dan mengalihkan perhatian dua mobil itu. Di situ Rod segera meletakkan perangkat yang berisi informasi rahasia tentang Zundap ke dalam tubuhnya Mater tanpa sepengetahuannya. Mater pun pergi dari toilet dan bertemu dengan Holly. Di sini Holly justru berpikir kalau Mater itu adalah agen Rod karena GPS yang melacak posisi perangkat itu ada di Mater. Holly mengajaknya untuk bertemu nanti di acara balapan agar tidak begitu mencolok, dan setelah itu Mater memberitahu teman-temannya kalau dia akhirnya memiliki pacar. Don't believe you. Well, believe it. My new girlfriend. Di sisi yang lain ada agen Rod yang akhirnya menjadi tawanannya Zundap, dan ternyata Zundap ini bekerja untuk Axelrod. Dia yang meneliti bahan bakar itu, dan ternyata bahan bakar yang disebut alinol ternyata memiliki kelemahan kepada sinyal gelombang elektromagnetik. Rod di sini sebagai bahan percobaan pertama yang merasakan kelemahan tersebut sembari diinterogasi terkait di mana perangkat tersebut. Sampai akhirnya mereka mengetahui kalau perangkat itu ternyata ada di Mater, dan kini Mater yang menjadi target selanjutnya. Sementara Rod tewas malam itu akibat bahan bakar alinol itu. Pagi harinya kejuaraan Grand Prix pun dimulai nih, dan karena kejuaraan ini disponsori oleh Axelrod, maka dari itu semua peserta menggunakan bahan bakar alinol. Selain itu di kejuaraan kali ini mereka akan menghadapi 3 jalur balapan yang masing-masing dari jalur itu memiliki pemenangnya sendiri. Misalnya seperti jalur klasik diungguli oleh Francesco yang merupakan jenis mobil formula, kemudian jalur tikungan yang diungguli oleh Miguel dari Spanyol, kemudian ada jalur tanah yang diungguli oleh McQueen sendiri nih, sehingga kejuaraan ini akan menjadi ajang yang sangat tepat untuk menentukan siapa yang terhebat di sini. Di sirkuit, saat McQueen sedang mengafirmasi dirinya, tiba-tiba Francesco mengganggunya dan itu membuat McQueen kesal. Tidak lama kemudian balapan pun dimulai. Di awal pertandingan ini, McQueen berhasil memimpin karena Mater berhasil memberinya arahan yang bagus dan juga semangat yang baik. Di sisi yang lain ada Holly dan Finn yang tengah memantau situasi Mater dari jauh nih. Mereka masih berpikir kalau Mater itu adalah agen yang menyamar. Kemudian terlihat dua anak buahnya Zundap akhirnya melancarkan aksinya nih. Mereka menggunakan sinyal gelombang elektromagnetik kepada Miguel. Akibatnya Miguel pun harus berhenti dan pergi ke pit. Sementara itu mereka berdua menemukan lokasinya Mater dan kini ingin menangkap Mater. Finn yang melihat kalau Mater menjadi target selanjutnya, dia pun menyuruh Holly untuk membuat Mater keluar dari pit. Holly berhasil memancing Mater keluar dari pit. Namun sialnya seluruh anak buahnya Zundap sudah dikerahkan untuk mencari dan menangkap Mater. Di sini Finn berusaha keras untuk melindungi Mater, sementara Mater sendiri justru membuat McQueen kebingungan. Dia masih terhubung dengan saluran, sementara salurannya juga berhasil dihack oleh Holly. Alhasil obrolannya tercampur dan mengganggu konsentrasinya McQueen. Akibatnya hal itu, McQueen pun akhirnya mendapatkan posisi nomor 2. Perbedaannya sangat tipis nih, padahal dia bisa menang saat itu kalau bukan karena Mater. McQueen pun tampak kesal dan dia pun memarahi Mater karena insiden tersebut, sementara Mater sudah menjelaskan sesuai kenyataan yang ada. Namun McQueen tidak percaya dan justru mengatakan kalau Mater itu halusinasi. Dia pun menjelaskan kalau dia tidak butuh Mater lagi. Mater pun merasa sedih nih, dia menyalahkan dirinya sendiri atas kekalahan sahabatnya itu, dan dia pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke Radio Spring. Di tengah perjalanannya itu dia bertemu dengan Finn. Di sana Finn ingin meminta perangkat tersebut, namun sialnya justru keberadaannya ketahuan oleh anak buahnya Zundap. Mereka pun akhirnya melarikan diri dari bandara dan berusaha untuk menghindari kejaran dari para anak buahnya Zundap nih. Drive forward. Whatever you do. Hold on.
Mereka pun berhasil kabur dan di pesawat perangkat itu pun langsung segera diproses oleh Holly. Di situ mereka melihat ada sebuah foto mesin mobil. Di sana mereka tampak kebingungan mesin itu berasal dari mana dan Mater menjelaskan kalau mereka bisa mencarinya lewat lokasi suku cadangnya. Berkat bantuan Mater, mereka pun akhirnya tidak buntu nih dan meminta Mater untuk ikut bersama mereka di misi kali ini. Karena mereka masih mengira kalau Mater ini secret agent. Sama halnya dengan mereka, jadi mereka berpikir keberadaannya Mater bisa membantu mereka dalam misi ini. Sementara di sisi yang lain ada McQueen dan timnya yang sedang membaca surat dari Mater nih, yang isinya surat perpisahan kalau dia akan kembali ke Radio Spring. Di situ McQueen tampak merasa bersalah. Dia kesal dengan Mater, namun tidak berharap dia pulang. Meskipun begitu, setidaknya dia sedikit lega karena Mater kembali pulang ke rumah. Mereka pun akhirnya sampai di Paris nih. Mereka kesana untuk bertemu dengan si penjual suku cadang itu untuk menanyakan informasi. Informan itu menjelaskan kalau dia tidak tahu siapa yang membeli barang itu. Akan tetapi dia memberitahu kalau pembeli itu meminta dikirimkan barangnya nanti di Italia. Di sana mereka sedang menyusun rencana untuk menggali informasi lebih dalam. Holly memiliki rencana untuk memodifikasi bentuknya Mater nih agar terlihat lebih mirip dengan Ivan yang juga merupakan jenis mobil derek. Di sisi yang lain, McQueen dan timnya sudah sampai di Italia nih. Di sini juga nantinya akan diadakan kejuaraan Grand Prix Stop yang kedua. Di sana mereka bertemu dengan paman Topolino. Di saat yang lainnya tengah berpesta dan bersenang-senang, justru McQueen tampak bersedih di sini. McQueen menceritakan kepada Topolino tentang masalah dengan Mater dan Topolino menjelaskan kalau pertengkaran dengan sahabat itu hal yang biasa. McQueen hanya perlu menerima Mater apa adanya karena jika sudah di tahap sebagai sahabat, McQueen berteman dengannya tanpa melihat kekurangannya. Topolino juga mengatakan nih kalau McQueen tidak perlu khawatir, sahabat sejati akan selalu berbaikan jika ada masalah. Disitulah letak uniknya persahabatan. Mater pun menjalankan misi pertamanya nih. Dia menyamar menjadi truk derek yang bernama Ivan dan masuk ke dalam acara tersebut yang di dalamnya juga ada Zundap. Di sini Mater mendapatkan informasi kalau ternyata semua mobil-mobil peserta kejuaraan sengaja dihancurkan oleh mereka karena ingin membuat semua mobil untuk kembali menggunakan bahan bakar konvensional dan meninggalkan bahan bakar alternatif seperti alinol. Yang mana jadi tujuannya ini adalah sengaja membuat produk baru bahan bakar alternatif yang kemudian dibuat jelek image-nya. Lalu semua mobil akhirnya tidak mau menggunakan bahan bakar alternatif. Jika semua mobil menggunakan bahan bakar konvensional, Axelrod dan seluruh para anteknya akan menjadi kaya karena dia memiliki pabrik kilang minyak terbesar di dunia. Jadi ini semua dilakukan untuk keuntungan mereka saja dan merugikan para peserta kejuaraan lain. Dan Mater yang mendengar itu semua tampak terkejut karena tidak menyangka nih apalagi ada McQueen dalam kejuaraan itu. Axelrod juga berpura-pura di hadapan media dengan ikut turut berduka tentang apa yang telah terjadi. Dia pun menyuruh para peserta untuk berhenti menggunakan alinol. Di sisi yang lain, Finn justru tertangkap oleh anak buahnya Zundap karena dia ingin menolong peserta kejuaraan lain yang tengah ingin dihancurkan oleh mereka dengan menggunakan sinyal gelombang elektromagnetik. Di sisi lain, McQueen berhasil memenangkan pertandingan ini dan Francesco justru berada di posisi yang kedua. Namun mereka masih belum mengetahui apa yang terjadi kalau banyak mobil di belakang mereka telah hancur. Di sisi yang lain, Mater mendapatkan kabar kalau McQueen tetap ingin menggunakan bahan bakar alinol karena itu bahan bakar yang direkomendasikan sama Mater. Dia bilang kalau sahabatnya yang mengatakan kalau bahan bakar itu bagus, jadi dia memutuskan untuk tetap menggunakan bahan bakar itu. Singkatnya, penyamarannya Mater ketahuan dan itu membuatnya panik tidak terkendali. Namun justru kepanikan itu membantunya kabur dari sana. Sesampainya di sana, Mater berusaha untuk memberitahu McQueen untuk jangan menggunakan bahan bakar itu karena berbahaya. Namun sialnya dia justru tertangkap oleh Ivan dan anak buahnya Zundap. Dan di situ dia, Finn dan juga Holly diikat dan dibawa ke Big Ben. Karena kondisi mereka yang terikat dan hanya tinggal menunggu waktu saja, maka mereka akan hancur. Mereka pun pasrah nih, tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara di sisi yang lain ada McQueen yang mendapatkan kabar dari Sally kalau Mater tidak ada di Radio Spring dan dia meminta McQueen untuk melanjutkan pertandingannya.
sahabatnya. McQueen tampak ragu di sini karena tidak ada Mater, sahabatnya yang mendampinginya. Ditambah perasaan bersalah, dia pun jadi tidak tenang. Namun dia akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pertandingannya. Sementara di sisi yang lain, dua anak buahnya Zundap yang ingin membunuh McQueen gagal nih untuk membidik McQueen, tetapi tidak terjadi apa-apa. Alhasil mereka pergi dari sana karena mereka sudah menanamkan peledak di McQueen. Jadi tidak perlu harus menggunakan gelombang elektromagnetik lagi. Di situ Mater pun akhirnya menggunakan kecerdasannya untuk bisa terlepas dari ikatan dan dia berhasil menyelamatkan diri. Sementara Finn dan Holly meminta Mater untuk fokus kepada McQueen saja. Mereka bisa tangani masalah tersebut. Mater pun sampai ke pit nih dan di sana dia mencari keberadaannya McQueen. Dia menyuruh yang lainnya juga untuk pergi dari sana. Tanpa dia sadari kalau ternyata bomnya itu ada di tubuhnya sendiri. Mereka sengaja memasang bomnya itu di Mater karena mereka tahu kalau Mater pasti akan menolong McQueen. Dan benar aja nih, McQueen datang dan berusaha untuk meminta maaf sama Mater. Namun Mater berusaha menjauh karena dia tidak mau melukai sahabatnya itu. Namun McQueen terus saja mengejar Mater. Yang beruntungnya di saat ingin diledakkan bomnya tidak berhasil meledak karena sudah lewat dari jangkauan. Alhasil Zundap kabur karena ketahuan sama Holly. Finn menyuruh Holly untuk membantu Mater saja, sementara dia yang akan menangani Zundap. Professor! Situ Zundap pun berhasil dikalahkan dan mereka bertemu dengan McQueen, Mater, Holly dan di sana mereka berusaha untuk mematikan bom itu namun tidak bisa. Bom itu hanya bisa dimatikan dengan perintah suara, akan tetapi bukan suaranya Zundap. Di sini Mater tampaknya memikirkan sesuatu. McQueen juga sekalian meminta maaf kepada Mater atas apa yang telah dia katakan saat itu dan di situ Mater memaafkannya. Mereka pun akhirnya berbaikan. Di sini Mater ingin pergi karena dia memiliki rencana dan McQueen pun ikut bersama Mater karena ingin mendukung rencana sahabatnya itu. Mereka pun akhirnya sampai nih di halaman istana dan di sana ada sang ratu yang tengah menyaksikan acara mereka juga. Sialnya suasana menjadi kacau saat terlihat ada bom di tubuhnya Mater. Di sini Mater langsung mengungkapkan semua kejahatan Axelrod di hadapan ratu dan semuanya. Dia sengaja menciptakan Elinol untuk menjelekkan image bahan bakar alternatif dan ingin membuat seluruh dunia beralih menggunakan bahan bakar konvensional. Di situ Axelrod juga yang mempermalukannya di hadapan publik dengan membocorkan oli saat itu. Padahal sebenarnya itu bukan Mater pelakunya. Axelrod juga tidak pernah mengubah dirinya menjadi mobil listrik. Sejatinya Axelrod itu masih mobil dengan berbahan bakar bensin. Axelrod akhirnya membenarkan kecurigaannya Mater nih di saat ketika Mater mengkonfrontasinya dan karena takut akan keselamatannya terpaksa menonaktifkan bom di detik-detik terakhir dengan perintah suara untuk mencegahnya bunuh diri. Mater memperlihatkan isi dalam kap mobilnya Axelrod dan akhirnya dia pun ditangkap atas kejahatannya itu. Sementara itu Mater akhirnya dianugerahi gelar kebangsawan nih oleh ratu atas aksi heroiknya itu dan pulang kembali ke Radio Spring. Di sini akhirnya kita mengetahui kenapa McQueen gagal diledakkan lewat gelombang elektromagnetik itu karena bahan bakarnya McQueen sudah dicampur sama bahan bakar buatannya Sarge. Mobil-mobil peserta Grand Prix lainnya pun akhirnya mengadakan perlombaan balapan tidak resmi nih di Radio Spring. Terlihat Finn dan Holly menawarkan Mater untuk ikut bersama mereka sebagai secret agent. Akan tetapi Mater menolaknya karena baginya Radio Spring adalah rumahnya. Di akhir scene kita akan melihat ada Mater yang mendapatkan hadiah roket turbo dari Finn untuk pergi bersenang-senang dengan McQueen. Film ini dibuka dengan McQueen yang telah menjadi juara bertahan Piston Cup selama 7 musim yang sedang balapan bersama kedua teman lamanya yaitu Bobby dan Carl. Ketiganya saling menghormati dan saling berbagi kemenangan sepanjang musim balapan. Mereka saling mendukung, bahkan jika ada salah satu yang menang dipastikan akan dikerjain oleh kedua pembalap lainnya.
Sampai akhirnya saat Bobby dan McQueen sedang berebut posisi terdepan, muncul tiba-tiba pembalap pendatang baru yang bernama Jackson Storm. Oh, it's Jackson Storm. Jadi sangka Storm mampu memimpin dan memenangkan balapan. Sementara ketiganya tengah menyaksikan tayangan ulang balapan mereka nih dan melihat ada Storm yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Sementara itu di sebuah acara televisi, Chick yang merupakan rival lamanya McQueen, dia kini menjadi seorang host dan dia mendatangkan seorang bintang tamu yaitu Natalie Curtain. Natalie ini adalah seorang analis statistik. Kehadirannya datang untuk menjelaskan kalau Storm adalah bagian dari mobil balap generasi yang baru yang menggunakan kecanggihan teknologi. Semua yang ada pada tubuhnya Storm telah ditingkatkan sehingga mampu mengalahkan mobil balap generasi sebelumnya. Bahkan latihan yang dilakukan oleh Storm berbasis teknologi berbeda dengan McQueen yang berbasis lapangan. Tentu saja hal ini membuat McQueen tampak kebingungan nih dan tidak akan menyangka kalau dirinya akan dikalahkan oleh seorang Rocky. Sampai akhirnya Storm mampu memenangkan kejuaraan balapan selama 7 musim berturut-turut. Dan tampaknya Storm ini juga memiliki sikap yang sombong meskipun McQueen sudah mencoba untuk baik kepadanya. McQueen juga mendapatkan kabar nih kalau teman lamanya itu Carl Weather telah pensiun dari balapan. Dan itu membuat McQueen tampak terkejut. Dia mencoba mendatangi Carl untuk memastikan kebenaran itu. Dan Carl hanya menjelaskan kalau masa mereka sudah habis. Sekarang sudah waktunya generasi baru yang memimpin. Sebelum pergi, Carl mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan kepada temannya itu nih. Dan setelah itu dia pergi meninggalkan McQueen yang tengah merenungkan perkataannya kali itu. Sementara itu berita pensiunnya para veteran pembalap pun mulai hangat nih. Dikabarkan sudah banyak veteran pembalap yang memilih pensiun. Bahkan ada yang dipecat oleh sponsor mereka. Kepergian mereka pun juga langsung digantikan oleh mobil-mobil baru dari generasi baru yang muncul dalam lintasan. Sampai akhirnya hanya menyisakan McQueen saja sebagai veteran yang tersisa. Jackson Storm is making his way onto pit road. Kepergian generasi lama membuat McQueen tampak kehilangan kepercayaan dirinya dan dia tampak meragukan dirinya sendiri. Namun dia tidak menyerah di sana. Dia masih berusaha untuk menunjukkan kepada semuanya kalau mobil generasi lama juga mampu mengalahkan generasi yang baru. Bahkan saat di lap terakhir dia mampu mengalahkan Storm. Namun sial Storm mampu mengalahkan McQueen dengan mudahnya dan itu membuat McQueen mencoba melampaui batas mesinnya sendiri. Enjoy your retirement. Storm takes back the lead. Yang mana hal itu membuat dirinya harus mengalami kecelakaan yang cukup parah, bahkan sampai harus terlempar ke udara. Dan seluruh teman-temannya pun datang untuk membantunya. Singkat cerita 4 bulan kemudian, kita akan melihat ada McQueen yang tampaknya sudah tidak begitu memperhatikan penampilannya lagi nih. Dia sedang menyendiri di garasi lama milik Doc. Di sana dia mencoba mengenang kenangannya bersama Doc dan juga melihat rekaman ulang balapan milik Doc yang membuatnya merenungkan semuanya. Doc juga dulunya dikalahkan oleh generasi yang baru. Hanya saja akibat kecelakaan itu dia tidak memiliki kesempatan untuk mengubah nasibnya itu. Di situ McQueen tidak ingin berakhir sama seperti Doc dan Sally datang ke sana nih dan memberikannya semangat. Sally mengatakan kalau McQueen tidak perlu takut untuk gagal. Jika McQueen tidak ingin seperti Doc, maka McQueen harus mencobanya dengan cara yang baru. Jika dia hanya diam saja, tidak akan ada yang berubah dari nasibnya. Dan setelah mendengar hal itu, dia pun mendapatkan semangatnya kembali. Meter juga datang ke sana untuk memberikannya semangat. Di sana McQueen berniat untuk menghubungi Rusty dan Dusty nih, sponsor lamanya itu. McQueen memberitahu Rusty dan Dusty kalau dia ingin kembali untuk balapan. Namun dia tidak bisa menggunakan cara lama. Dia perlu menggunakan cara yang sama seperti Storm agar bisa melampauinya. Rusty dan Dusty pun dengan senang hati untuk membantu McQueen nih. Dan dia pun menyuruh McQueen untuk datang ke Rush Easy Racing Center. Setelah itu McQueen pun dicat baru lagi nih oleh Ramon. Dan dia pun akhirnya pergi bersama Luigi dan Guido yang dijemput oleh Max. Singkat cerita, sesampainya mereka di sana McQueen tampak takjub nih melihat pusat latihan itu karena tampak mewah dan hebat baginya. Dia pun bertemu dengan Rusty dan Dusty. Di situ Rusty juga Dusty menjelaskan nih kalau mereka telah membeli tempat itu dan kemudian menjualnya lagi kepada Sterling. Mereka akan menyerahkan McQueen kepada Sterling karena mereka tahu McQueen membutuhkan sponsor yang baru yang lebih modern, bukan seperti mereka yang generasi lama. Jika ingin mengalahkan Storm, maka Sterling adalah jawabannya. Karena Rusty dan Dusty
masih tidak bisa memberikan pelatihan yang bagus, canggih, dan layak untuk McQueen. Yang mana McQueen tampak sedih mendengar hal itu, karena dia sudah bekerja sangat lama nih dengan mereka berdua, dan tidak disangka tiba harinya mereka harus berpisah di sana. Yang mana McQueen pun mau tidak mau harus menerima fakta tersebut. Dia pun melanjutkan mimpinya dan bekerja bersama dengan Sterling, sponsor barunya itu. Yang mana Sterling ini juga penggemar beratnya McQueen. Dia juga menghargai McQueen dan Doc dengan sangat baik. Dia juga mengajaknya berkeliling tempat itu. Sterling juga memperkenalkan alat simulator latihannya yang sama dengan Storm gunakan. Hanya saja simulator yang mereka miliki jauh lebih canggih, bahkan Storm sendiri tidak punya. McQueen pun tampak takjub dengan semua kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh Sterling dan semua yang ada di sana. Dia juga diperkenalkan dengan Crash. Crash ini yang nantinya akan menjadi mentornya selama pelatihan berlangsung. Dia ini bukan hanya sekedar mentor, namun dia juga seorang motivator handal dan menyenangkan. Sifatnya yang easy going itu mampu membuat McQueen langsung akur di hari pertama mereka berkenalan. Dan di sesi pertama latihan mereka, awalnya McQueen tampak tidak terbiasa nih dengan keadaan yang baru. The wheels and forward. A few what? Setiap latihan yang mereka lakukan membuat McQueen semakin tidak sabar untuk menggunakan simulatornya. Dia merasa kalau latihan yang mereka lakukan itu terlalu membuang-buang waktu. Hari terus berlalu dan semakin lama membuat McQueen tampak muak. Dia bahkan menilai latihan-latihan yang ia lakukan ini konyol baginya. Ditambah Crash dan juga rekan-rekan barunya melihatnya sebagai mobil yang tua. McQueen merasa dirinya belum setua itu untuk sampai harus diperhatikan dan dirawat layaknya mobil tua yang hampir pensiun. Dia merasa dirinya masih kuat dan mampu. Sampai akhirnya dia pun membuat keputusannya sendiri nih. Dia mencoba simulatornya, yang mana dia melangkahi semua sesi tahapan latihannya. Dan Crash sudah memberitahunya kalau itu sebuah kesalahan. Jika ingin menggunakan simulator, dia perlu latihan dulu dan mengikuti semua tahapannya. Akan tetapi McQueen tetap memaksa dan Sterling memberikan izin untuk McQueen mencoba simulator tersebut. You have jumped a barrier. Yang sialnya karena dia tidak mengikuti tahapan latihannya dengan baik dan menganggapnya itu konyol, dia pun tidak mampu memenangkan pertandingan itu dan bahkan dia mengalami kecelakaan yang parah di sebuah simulator. Akibat kejadian itu, Cruz sebagai mentornya pun dimarahi oleh Sterling. Dia dinilai tidak memiliki kinerja yang baik karena Sterling tidak melihat ada perubahan pada McQueen. Setelah Cruz, McQueen pun masuk untuk bertemu dengan Sterling nih, dan di sana mereka berbincang cukup lama. Sterling ingin McQueen untuk pensiun dan menikmati masa pensiunnya saja. Dia ini tidak akan memasukkan McQueen dalam kejuaraan Florida nanti. Itu membuat McQueen terkejut dan dia berusaha untuk membujuk Sterling. Dia meyakinkan Sterling kalau dirinya masih mampu ikut balapan. Dia juga meyakinkan Sterling kalau dia mampu untuk mengalahkan Storm. Dan pada akhirnya Sterling pun luluh nih. Dia pun akan memberikan kesempatan terakhir kepada McQueen. Namun ada syaratnya. Kejuaraan Florida ini adalah yang terakhir. Jika McQueen kalah dalam pertandingan itu, McQueen harus pensiun. Akan tetapi jika McQueen menang dalam pertandingan itu, McQueen sendirilah yang akan memutuskan waktu pensiunnya sendiri. Setelah mereka sepakat, McQueen pun latihan dengan caranya sendiri. Akan tetapi dia perlu ditemani oleh Cruz atas perintah dari Sterling. Di sini Sterling tampak masih melihat McQueen sebagai mobil yang tua. Dia bahkan membawa peralatan cadangan untuk berjaga-jaga kalau McQueen nantinya rusak. McQueen pun kesal dan dia pun akhirnya mencoba latihannya sendiri, ditemani dengan Luigi dan juga Guido. Kesal karena kecepatannya tidak terekam oleh sistem, dia pun mengulang latihannya lagi. Namun kali ini harus bersama Crash, karena agar Crash bisa mendeteksi kecepatannya. Sialnya, Cruz selalu kalah dari McQueen. Tampaknya dia tidak menguasai medan tersebut, karena tempat latihan mereka merupakan jalan berpasir, dimulai dari bannya yang slip dan sebagainya. Got stuck. Go again. 122 miles per hour. Sampai akhirnya McQueen pun kesal karena hasil latihannya terhambat akibat Cruz yang terus saja menyusahkan baginya. Dan dia pun akhirnya memutuskan untuk mencoba latihan The Thunder Hollow. Tempat itu memiliki lintasan tanah dengan mobil-mobil yang berkompetisi di dalamnya. Dan menurutnya itu bagus baginya jika dia memanfaatkan hal tersebut untuk latihan. Dia bersama Cruz dan juga timnya pun pergi ke sana. Sekalian mereka pun menggunakan penyamaran agar tidak tampak mencolok dan dikenali oleh publik dan juga pers. Di sirkuit mereka
mereka tidak menyangka kalau perlombaannya justru bukan balapan yang seperti dia bayangkan nih. Justru ini jenis balapan untuk saling menghancurkan satu sama lain. Dia dan Cruz pun menjadi panik karena mereka harus menghindari Fritter, juara bertahan di daerah situ. Dan bahkan Fritter juga berencana untuk membuat mereka penyok. Alhasil mereka pun harus menghindar dan bertahan karena siapa yang dapat bertahan sampai akhir, dialah pemenangnya. Dan sialnya di sini McQueen juga disibukkan dengan Cruz yang sama sekali tidak bisa mengendalikan bannya dengan baik. Karena medan yang mereka hadapi adalah jalur berlumpur dan Cruz sama sekali tidak berpengalaman di medan itu. Itu membuat McQueen juga harus bekerja 2 kali melindungi Cruz dan juga dirinya sendiri. Right to the left. Whoa, 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 whoa. In my collection! Sampai akhirnya penyamaran mereka pun terbongkar dan kabar dia latihan di Thunder Hollow pun masuk ke berita di televisi. Di perjalanan, McQueen kesal dengan Cruz yang terus saja menghalangi dirinya di saat dia ingin latihan dan itu membuat Cruz sedih. Dia juga tidak berniat untuk menghalangi McQueen, hanya saja dia memang tidak menguasai medan tersebut. Cruz mengatakan kalau dirinya sejak dulu ingin seperti McQueen, seorang pembalap yang hebat. Dia berusaha dan terus bermimpi. Namun sayangnya dia tidak melanjutkannya karena dia tidak memiliki kepercayaan diri dan keberanian seperti McQueen. Di situ McQueen pun merasa bersalah, namun Cruz pergi dan meninggalkannya di sana. Sementara McQueen bersama timnya masih di sana dan beristirahat. McQueen menyaksikan acara TV tentang Storm. Menurut prediksi Natalie, kalau di pertandingan Florida nanti Storm akan memenangkan pertandingan itu dengan skor 95%. Sementara persentase kemenangan McQueen menurutnya hanyalah 1,2%. Dia juga memprediksi kalau di pertandingan Florida ini akan menjadi pertandingan terakhir untuk McQueen karena karirnya harus berakhir dan digantikan oleh Storm. Mendengar hal itu membuat McQueen pun tampak lesu dan hampir menyerah. Dia pun mencoba untuk menghubungi Meter untuk mencari penghiburan. Dari percakapannya dengan Meter, dia pun mendapatkan ide nih untuk mencobanya sekali lagi. Tapi kali ini dia akan belajar dengan mentornya Doc, yaitu Smokey. Dia pun akhirnya bersama timnya memutuskan untuk pergi bertemu dengan Smokey nih. Dan di perjalanan dia mengundang Cruz untuk ikut bersamanya. Yang awalnya Cruz menolaknya, namun setelah dia meminta maaf dan mencoba untuk membujuknya, Cruz pun akhirnya luluh dan ikut bersama McQueen. Sampai akhirnya mereka pun berhenti di tempat balapan pertamanya Doc dulu nih. Dan untuk mengenang Doc, McQueen pun mengajak Cruz untuk balapan sekali. McQueen juga mengajari teknik drift dari Doc kepada Cruz dan tidak disangka Cruz mampu mempraktekannya dengan baik. Tidak disangka mereka justru bertemu dengan Smokey. Di sana Smokey akhirnya membawa mereka ke kafe untuk berbincang santai. Sesampainya di sana mereka tidak kalah kaget karena mereka bertemu dengan 3 legenda juara dunia nih yang juga rekan lamanya Doc. Dia dan Cruz tampak kagum karena akhirnya bisa berbicara dengan para legenda itu. Ada River Scott, Junior Midnight Moon dan juga Louis. Mereka adalah ketiga nama dari para legenda itu dan di sana mereka pun berbincang sembari membagikan cerita masa lalu mereka. Dulunya Doc juga hampir dikalahkan oleh seorang Rocky, namun Doc tidak menyerah. Dia juga melawannya dengan kecerdasan bukan dengan kecepatan. Sampai akhirnya McQueen meminta bantuan kepada Smokey untuk membantunya bisa menang dalam perlombaan di Florida ini. Dia tidak mau kalah dan berakhir tidak bahagia seperti Doc. Di sini Smokey mencoba meluruskan satu hal terlebih dahulu nih. Memang benar setelah kecelakaan itu Doc tidak bahagia. Dia pergi dan menyendiri di Radiator Springs selama 50 tahun dan tidak berbicara dengannya. Namun sampai akhirnya dia mendapatkan surat-surat yang setiap harinya selalu ada surat dari Doc, yang mana isi suratnya itu adalah tentang McQueen. Dia bahagia setelah bertemu dengan McQueen, seperti melihat kehidupan lamanya di dalam McQueen. Maka dari itu mengajari McQueen dan menghabiskan dengan McQueen merupakan kebahagiaan dan anugerah terindah untuk Doc. Mendengar hal itu membuat McQueen akhirnya kembali mengenang masa-masa ia bersama Doc. Dia pun meminta bantuannya Smokey untuk membantunya menang. Smokey dan ketiga legenda itu pun bersama-sama membantu McQueen untuk menang di pertandingan kali ini, yang tentu saja dibantu oleh Cruz. Smokey menjelaskan kalau mereka bisa menggunakan tekniknya Doc saat bertemu dengan Rocky baru, melawannya bukan dengan kecepatan namun juga dengan kecerdasan. Dan McQueen dan Cruz pun mendapatkan pelatihan baru dari Smokey dan 3 legenda lainnya. Singkat cerita, tepat di hari kejuaraan pagi harinya sebelum mereka berangkat, McQueen mencoba latihan terakhirnya bersama dengan Cruz.
karena teringat momen saat dia bersama Storm. Mengenang momen itu membuatnya menjadi melambat dan kalah dari Cruz. Dan setelah itu dia pergi bersama timnya ke Florida. Sesampainya di sana dia bertemu dengan Sally dan Mater. Di sana dia mendapatkan dukungan dari mereka dan itu membuatnya sedikit lega. Dia pun kembali ke sirkuit dan tidak disangka yang menjadi pemandunya adalah Smokey. Dan kehadiran Smokey sudah cukup membuatnya untuk semangat di pertandingan ini. Di awal pertandingan ini McQueen terlihat stabil dan mulai bisa menyalip satu persatu mobil-mobil generasi yang baru. Meskipun persentase kemenangannya masih diragukan nih, akan tetapi ini merupakan suatu kemajuan. Sterling juga berusaha untuk memberinya semangat, akan tetapi di sana dia mendengar kalau Sterling mengusir Cruz. Dia menyuruh Cruz untuk fokus melatih trainer yang lain saja karena di arena bukan tempat untuk Cruz. Cruz pun akhirnya pergi, sementara McQueen akhirnya mengingat dan menyadari semuanya. Dia teringat cerita Cruz tentang mimpinya yang ingin menjadi pembalap sama seperti dirinya. Di situ Cruz sebenarnya memiliki kemampuan yang bagus. Bahkan di setiap latihan dengan McQueen dia mampu mengalahkan McQueen. Dia sebenarnya selalu memiliki kesempatan dulu, namun dia tidak memiliki keberanian untuk mengambilnya. Sampai akhirnya kesempatan itu hilang dan takdirnya hanyalah sebagai seorang pelatih. Di situ McQueen juga teringat dengan Doc, momen kebersamaan mereka. Doc yang tampak bahagia melatih McQueen. Disitulah McQueen akhirnya menyadari kalau masanya sudah selesai dan sekarang adalah masa untuk yang baru. Dia pun akhirnya berhenti ke pit dan meminta krunya untuk mempersiapkan Cruz untuk bertanding. Cruz lah yang akan menggantikan dirinya di pertandingan nanti. Semua tampak terkejut, namun mereka semua percaya dengan keputusannya McQueen. Lain halnya dengan Sterling yang nampak tidak suka nih, namun Mater berhasil mengatasi Sterling. Di situ McQueen tahu pertandingan ini merupakan kesempatan terakhir baginya, namun dia ingin memberikan kesempatan terakhirnya untuk Cruz agar kesempatan terakhirnya menjadi kesempatan pertama untuk Cruz menjadi pembalap seperti dirinya. Di awal pertandingan, Cruz tampak gugup dan di sini masih Smokey yang memandunya. Namun karena Smokey melihat McQueen tampaknya lebih pantas di posisinya, dia pun menyuruh McQueen untuk menggantikannya dan menjadi pemandu untuk Cruz. Yang mana kini posisinya Doc diwariskan nih kepada McQueen dan McQueen akan meneruskannya kepada Cruz karena akhirnya ia menemukan arti kebahagiaan. Half a lane. Long turn 3. Keep your tires clean. Okay. I want you to pit. Watch your RPM. Nice and straight. Sampai akhirnya dia pun berhasil meraih posisi kedua dan itu membuat Storm kesal dan membuat mentalnya Storm terguncang nih. Bahkan Storm terus berusaha untuk menjatuhkan mentalnya Cruz. Namun berkat bantuan dan dukungan dari McQueen, semua itu tidak ada artinya nih. Cruz tetap melaju dengan percaya diri dan berhasil dengan kemenangan yang sangat hebat. Just back here dropping on your butt. Nothing to big. Hey, Hamilton. GPS is saying I have slow traffic in my way. No. Di situ Sterling mengakui kemampuannya Cruz, akan tetapi Cruz tidak ingin balapan untuk Sterling. Dan beruntungnya Tex Dinoco yang merupakan sponsornya Cal menawarkan Cruz nih untuk bergabung dengan timnya. Di situ Cruz pun menerima tawaran itu karena ada dukungan dari McQueen. Apalagi masih ada Cal di timnya Dinoco. Jadi dia merasa aman jika Cruz bersama mereka. McQueen juga tidak jadi pensiun karena berdasarkan prosedur McQueen tetap menjadi pemenangnya juga karena Cruz bertanding menggunakan nomornya McQueen. Alhasil McQueen memutuskan untuk tidak pensiun, namun dia memutuskan untuk menjadi pelatihnya Cruz dan bergabung bersama dengan Tex Dinoco. Di sini Tex juga akhirnya membeli Rush Easy dari Sterling nih dan kini McQueen pun hadir dengan tampilan yang baru dan memulai karir barunya sebagai pelatih untuk Rush dan memulai kebahagiaan barunya bersama teman-temannya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.